Ya, Shalom saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelumnya kita sama-sama kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, tolong kami untuk kami terus terkoneksi, terhubung dengan firman, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh menjadi pendengar dan menjadi pelaku dari firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara yang terkasih, kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini. Ya, saya sedang berada di taman yang ada di kota Surabaya, saudara. Ya, di mana boleh terus melihat kebaikan, keajaiban, dan kemurahan Tuhan. Ya, saat ini, saudaraku, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat. Ya, firman Tuhan berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya supaya ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku, firman Tuhan mengumpamakan saya dan saudara, kita adalah seperti seorang prajurit. Dan kita adalah army of God, prajurit Allah, prajurit Kristus. Nah, namun saudaraku, untuk menjadi seorang prajurit itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana mengubah seorang sipil, orang biasa menjadi prajurit, itu butuh latihan, butuh pengorbanan, butuh banyak hal yang harus dikorbankan. Karena untuk menjadi prajurit adalah orang-orang yang terlatih menembak, terlatih untuk memiliki submission, penundukan diri kepada komandannya. Berubah dari orang yang biasa-biasa menjadi orang yang memiliki disiplin tinggi. Nah, kita diumpamakan, saudaraku, kita adalah prajurit Kristus, yang tentunya kita harus mau berubah, dilatih oleh Kristus sendiri, dilatih oleh firman sendiri, sehingga yang dulunya kita nggak bisa apa-apa, yang dulunya kita hanya fokus dengan diri kita sendiri, sekarang kita hidup bagi kerajaan surga. Sama saudaraku, sebagai seorang prajurit, mungkin di bangsa ini, di Indonesia, ada TNI. Mereka mempersembahkan, memberikan hidup mereka, mengabdi kepada bangsa ini. Mereka bahkan rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan kehidupan mereka, meninggalkan kenyamanannya. Mereka dibentuk untuk membela bangsa ini. Nah, saya dan saudara juga, kita adalah seorang prajurit Kristus, yang mau meninggalkan zona nyaman kita, kesenangan pribadi kita, kepentingan pribadi kita, yang awalnya kita hanya berpusat kepada mauku, keinginanku, itu menjadi berpusat kepada keinginan komandan kita. Dan Kristus adalah komandan kita. Dia adalah yang terus melatih dan memperlengkapi hidup kita untuk hidup bagi kerajaan, hidup bagi kerajaan surga. Nah, saudaraku, bagaimana supaya saya dan saudara ini semakin hari berfungsi bagi kerajaan surga? Yang pertama, sebagai prajurit Kristus, kita harus terus mau berjuang. Perjalanan dalam mengiring komandan kita, mengiringi komandan kita, mengikuti komandan kita, mengikuti Kristus, butuh perjuangan. Kita nggak bisa hanya tenang-tenang saja, tinggal diam. Tapi butuh yang namanya sebuah perjuangan. Kita harus berjuang, kita harus mau dilatih, kita harus mau diperlengkapi, kita harus mau dibangun kehidupan kita. Itu semakin hari, semakin seperti Kristus. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita maunya hidup kita ya santai-santai saja, melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Namun, untuk kita boleh berfungsi sebagai seorang prajurit Kristus, Tuhan nggak mau kita hanya seperti itu. Tuhan mau kita berfungsi bagi kerajaan surga, bagi penggenapan rencana Tuhan. Ya, Tuhan mau hidup kita diubahkan dari orang yang biasa-biasa, dari orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, sekarang hidup bagi kerajaan, hidup bagi sang raja, mengabdi, memberikan hidup kita bagi dia. Nah, untuk hal itu bisa terjadi, saudaraku, dibutuhkan yang namanya kerelaan hati untuk dibentuk. Dibutuhkan yang namanya hati yang lemah lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, hati yang mau berubah, kelembutan hati. Sama seperti bejana
Untuk itu bisa menjadi bejana. Ya, bahan bakunya adalah tanah liat. Tapi kalau tanah liat tersebut keras, itu nggak bisa dibentuk jadi bejana. Harus tanah liat yang lembut, sehingga mudah dibentuk. Demikian juga ketika kita mau menjadi seorang prajurit Kristus, kita harus memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau berubah, mau terus berjuang, berfungsi bagi penggenapan rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tidak ada di antara kita yang diciptakan hanya kebetulan saja. Enggak. Saya dan saudara adalah biji mata Tuhan, berfungsi dan berharga, berguna bagi kerajaan surga. Bagaimana caranya hal itu bisa terjadi? Izinkan hidup kita dibentuk, mau berjuang, mau berlatih, mau konsisten, mau disciple, didisiplin. Disiplin dalam mencari Tuhan, disiplin dalam doa, disiplin dalam merenungkan firman Tuhan. Izinkan diri kita mau terus berjuang untuk semakin hari semakin seperti Kristus. Saya percaya kita nggak sendiri. Ada Roh Kudus yang terus menolong saya dan saudara, ya, yang terus menolong kita sehingga kita bisa berfungsi bagi penggenapan rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berfungsi bagi kerajaan surga? Yang pertama tadi, terus berjuang, mau dilatih. Yang kedua, tidak memusingkan diri tentang penghidupan kita sendiri. Sebagai seorang prajurit, mereka sudah diatur, kehidupan mereka sudah terpelihara oleh kesatuan mereka. Ya, mereka tanpa memusingkan, mereka sudah diatur sedemikian rupa. Ya, bahkan sekalipun mereka ditempatkan mungkin di pedalaman, tapi tentang penghidupan mereka nggak pusing, karena sudah ada yang mengaturnya. Demikian juga dengan saya dan saudara, kita sebagai prajurit Kristus. Tuhan mengatakan bahwa kita nggak usah memusingkan diri tentang penghidupan kita. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang support dari sana, dari kerajaannya. Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Karena itu saudaraku, ayo bersama-sama. Jangan pusing tentang bagaimana saya harus makan, bagaimana kehidupan saya, bagaimana. Kita harus menanggalkan semua hal yang demikian. Tujuannya adalah supaya kita berguna bagi kerajaan surga. Tidak pusing tentang kehidupan kita. Tidak pusing tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai. Firman Tuhan berkata semuanya itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi firman Tuhan berkata, engkau tahu Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tuhan tahu kita butuh apapun yang menjadi keperluan sehari-hari kita. Tuhan berkata burung di udara saja Tuhan pelihara. Bunga di bakung saja Tuhan hiasi. Apalagi kehidupan saya dan saudara sebagai prajurit Kristus. Dia pelihara hidup kita. Nah, terus, apa yang menjadi fokus hidup kita? Fokus hidup kita adalah menyenangkan Dia. Fokus hidup kita adalah melakukan kehendak-Nya. Fokus hidup kita adalah hidup bagi kerajaan-Nya. Pastikan hidup saya dan saudara terus terhubung dengan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, menjadi pendengar dan pelaku daripada firman Sang Raja. Hidup terus di dalam agenda dan rencana Tuhan. Hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya ada perintah, ya, dari komandan buat saya dan saudara. Ada tugas-tugas yang diberikan untuk saya dan saudara, ya, untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, ya, untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, untuk terus terhubung dengan kerajaan surga, terhubung dengan realita kerajaan surga. Nah, saudara, ketika kita hidup di dalamnya, saya percaya ada pemeliharaan, ada perlindungan tangan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari terus berfungsi bagi kerajaan surga, berfungsi bagi Dia, berfungsi bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Saya sangat percaya Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Dan Tuhan punya maksud rencana yang indah bagi hidupmu, bagi hidup saya. Biar itu terus tergenapi terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami adalah seorang prajurit Kristus yang terus dilatih, terus diubahkan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak berfungsi menjadi berfungsi bagi penggenapan rencana Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Mari kita terus bertekun di dalam Tuhan, bertekun mengejar Tuhan, bertekun untuk berfungsi
bagi penggenapan rencana Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.